Sallallahu Sayyidina Muhammad. Allahumma sayyidina Muhammad. Mula sing wong-wong sing kang ahli maksiat, wong-wong sing iku mang sing jarene iku mang kehilangan iman, tatkalane mendapat sentuhan kalbu ati panjenengan wis nang cekelan rapet, ojo sampai ujul, ojo sampai lepas mana. Mergo wong sing nglakoni maksiat ambek sing jeneng kiai di hadapannya Allah padha sami mawon. Sami napa nih? Sami-sami diparingi kesempatan oleh Gusti Allah luwe ide, luwe parek dening Allah selalu memperbaiki salat lan ibadah marang Allah. An-Nabi sallallahu alaihi. An-Nabi sallu alaihi salawatullahi alaihi wa yanalul barokah kullu man sallallahu alaihi. An-Nabi sallu alaihi salawatullahi alaihi wa yanalul barokah kullu man sallallahu alaihi. Sinten tiang lintang dalan krono ngaji lan sareng sholawatan, Gusti Allah gampang no dalan mlebet swarga tanpa hisapan. Sopo amal gak no ilmune gak diterima ing pangerane, amal ditolak gak no gawene, tuas ibadah kangelan nganggur arane. Alladzi zakal malih kulluhun kanan sahih wal Qur'an sayun fasih alladzi unzil alaih. Sareng-sareng An-Nabi alhamdulillah. Ku kenang engkau wahai Rasulullah, kenangan yang tak akan kulupakan, kenangan yang tak akan lepas dalam ingatan. Walau engkau dari kecil telah yatim, tak menghalangi kehebatanmu wahai Rasulku. Semua akhlakmu adalah kebaikan, pengabdianmu kepada Allah menjadikan hidayah menerang dunia, mengubah kegelapan zaman menjadi terang dengan Islam wahai Rasulullah. Engkau
Engkau mencintai umatmu sampai akhir kehidupan. Ya Rasulullah, engkau teladanku. Walau engkau pada saat sholat Jumat engkau dinudai dari atas, engkau selalu bersyukur. Alhamdulillah ono sing ngidoni. Pada saat lewat di situ lagi ada yang meludahi lagi. Akan tetapi pada saat yang ketiga kali, tumben kok saya lewat di sini tidak ada yang meludahi lagi. Pada saat itu ada orang yang sakit di rumahnya yang satu pun orang tidak akan pernah menjenguknya. Hanya pertama Rasulullah Muhammad SAW yang menjenguknya. Bagaimana dengan sikap akhlak kalian saat jenengan diludahi oleh orang lain? Mencontohkah engkau kepada tauladan Nabi Muhammad SAW? Aku ingat ya Rasulullah, pada saat engkau pada waktu ceramah, mau ceramah di kota Taif, engkau dalam kerumunan massa bukan disambut dengan baik, tapi hinaan dan cacian dan lemparan batu sampai keningmu berdarah. Nabi sallu alaihi sholawatullahi alaihi terus. Bismillah. An-Nabi salawatullahi alaihi wa yanalul barakah kullu man shalla. Saudaraku, hati ini adalah singgasana. Hati ini pun ada singgasana. Hanya Tuhanku yang berhak untuk mendudukinya. Tubuh ini hanya kendaraan. Hidup ini hanya sandiwara. Cinta ini hanya semu. Karir ini hanya bonus. Banyak yang mencari keluar, padahal beliau tidak pernah jauh. Lebih dekat dari unat rapi yang mengalir dalam darah ini. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Namun mengapa aku juga masih seperti manusia lainnya, selalu salah memilih jalan. Gustiku yang maha, hidupku, matiku, ibadahku adalah untuk mengabdi kepadamu. Jagalah rasa syukur agar aku tidak pernah meminta. Rasa hebatku hanya untuk berbagi kebaikan kini dan selamanya.
Wahai saudaraku, sadarilah bahwa di dalam diri kita, di dalam diri manusia, dibagi menjadi 3 lapisan. Awak kulolan panjenengan niki dipun dados 3 lapisan. Adapun lapisan yang pertama adalah jasmani atau jasad kita. Lapisan nafsani atau jiwa, dan lapisan rohani atau sukma. Dari masing-masing instrumen dapat menangkap kebenaran pada dimensinya. Lapisan jasmani berfungsi menerima semua kesan indrawi dan tidak bisa memaknainya, dan tidak bisa digunakan untuk memahami apa di balik itu, dan kemampuannya terbatas pada umur tertentu dan berhenti pada saat manusia mati, dan tentu saja tidak dapat dipakai sebagai pedoman. An-Nabi Sallu, ya Allah, ya Allah, wa yanalul barakah kullu man shallani. Saudaraku, lapisan nafsani merupakan pembeda antara manusia dan binatang. Dengan instrumennya ini, manusia dapat memiliki kesadaran sebagai manusia, mampu berangan-angan dan berpikir. Dengan berpikir, manusia dapat memilah dan memilih, menimbang, mengetahui antara fakta dan realita dan ekspresi lainnya. Saudaraku, jika kesempurnaan yang akan kau tempuh di dalam hidup ini, gunakanlah 3 kendaraan yang telah ada pada diri kita. Lapisan jasmani atau jasad, lapisan nafsani atau jiwa, dan lapisan rohani atau sukma. Seorang penyair dengan indah bila melantunkan syair, dan manusia semua mendengar akan syair itu, sebagaimana sang guru bangsa Abdurrahman Wahid yang mensyairkan. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Untuk itu saya mengajak dumateng dulur-dulur kula sedaya, apa yang harus kau banggakan di dalam hidup ini? Apa yang pantas dan layak kau banggakan dalam hidup ini di hadapan Allah? Engkau tidak memiliki apa-apa. Jangan kira tangan yang ada di dalam tubuhmu adalah tangan. Jangan kira mata, telinga, hidung, kaki yang ada di dalam tubuhmu adalah milikmu. Hakikat manusia adalah sulit. Hakikat manusia adalah tidak bisa dan tidak memiliki apa-apa. Untuk itu ayolah, ikrar yang telah kita ucapkan di dalam salat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini sesuatu yang mudah kita ucap, sesuatu yang mudah kita ucapkan. Terkadang kita berat untuk menjalankan. Kembali, tidak ada satu yang berat di dalam hidup ini
jika niat sudah ada di dalam hati kami, teruslah kita belajar, teruslah kita belajar sampai engkau merasa bodoh. Teruslah engkau mengaji, teruslah engkau mengaji sampai engkau merasa bodoh. Dan janganlah engkau merasa bahwa manusia adalah segala-galanya. Kembali saya teringat bagaimana seorang istri baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika seorang sahabat datang, ini membuka angan-angan kita kembali. Suatu ketika Aisyah didatangi oleh sahabat, "Ya Aisyah, tolong tunjukkan kepada kami siapa orang yang dianggap baik di hadapan Allah dan siapa orang yang dianggap jelek, hina di hadapan Allah." Pada akhirnya Aisyah menjawab, "Wahai sahabat, jika engkau bertanya siapa orang yang paling baik di hadapan Allah," Aisyah menjawab, "adalah orang-orang yang merasa di dalam hidupnya bergelimpangan dengan dosa. Orang-orang yang merasa banyak dosa dan salah. Orang yang selalu merasa bodoh di hadapan manusia. Orang yang merasa bodoh di hadapan Allah." Inilah jawaban baginda Rasul bagus. Inilah jawaban Aisyah radhiyallahu anha. Saudaraku, ada kalanya hal ini pernah terjadi di dalam diri kita, atau mungkin bahkan sebaliknya. Ketika kita bertanya siapakah orang yang paling hebat, siapakah orang yang paling baik, mungkin bahasa kita menyampaikan orang yang paling baik adalah orang yang pintar, orang yang hebat, orang yang linuwe, orang yang jaduk. Ternyata jawaban ini berbalik dengan jawaban Aisyah radhiyallahu anha. "Ya Aisyah, bagaimana dengan pertanyaan kami yang kedua? Siapakah orang-orang yang dikatakan baik di hadapan Allah?" Aisyah kembali menjawab, orang-orang yang dikatakan jelek di hadapan Allah adalah orang-orang yang merasa dirinya paling hebat, orang-orang yang merasa dirinya sok pintar, sok tahu. Ini jawaban dari Aisyah. Saudara, ketauhidanmu, keyakinanmu kepada Allah akan mengalahkan bagaimana penilaian manusia. Allah tidak melihat jasad lahiriahmu, Allah tidak melihat bagaimana casingmu seperti Gus Im sampaikan. Allah tidak akan pernah mandeng nyawang kawulane ing tata lahiri. Hina terkadang kita di hadapan manusia, nista ada kalanya kita di hadapan manusia. Gak ono ajine ono kalane uripe dhewe di hadapan manusia. Tapi tauhidmu, keyakinanmu kepada Allah, jadikanlah motivasi. Selama manusia, jangan pernah engkau menilai dan mengadili seseorang, karena yang berhak mengadili, yang berhak menilai ibadahku hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo saudaraku, teruslah engkau bergerak, teruslah engkau melangkah, teruslah engkau mencari jati dirimu di tengah-tengah kekuranganmu. Temukanlah jati dirimu di tengah-tengah kekurangan yang kau miliki. Jangan pernah engkau merasa kecil hati, jangan pernah engkau merasa sedih, jangan pernah engkau merasa terhina. Karena yakinilah, ada kalanya jelek di hadapan manusia belum tentu kita jelek di hadapan Allah. Baik di hadapan manusia belum tentu baik di hadapan Allah. Bagaimana seorang ulama, seorang ahli ibadah, semua orang menyanjung, semua orang menghormati akan nilai ibadahnya, tapi tatkala dibawa di hadapan Allah, bukannya surga yang dia dapatkan, tapi justru neraka yang dia peroleh. Ini bagian cerita-cerita yang menginspirasi kita semua. Jangan pernah melihat kekurangan dirimu sendiri. Saya, Gus Im, atau yang lain
tidak akan pernah melihat lahiriah kalian. Aku gak ngurus awakmu kebak tatu, aku gak ngurus rambutmu gondrong, aku gak ngurus bagaimana engkau ingin menuju jalan Allah. Satu kata, jangan pernah engkau menyerah. Allah lah yang berhak menjadi pengadil kita, Allah lah yang berhak menilai ibadah kita. Teruslah kita bersemangat, teruslah kita berpacu untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Tauhid, keyakinanmu kepada Allah akan mengalahkan segala-galanya di hadapan manusia. Sallu ala Nabi Muhammad. An-Nabi, An-Nabi sallu alaihi salawatullahi alaihi wa yanalul barakah kullu man shalla. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, An-Nabi Nabi ono sajroning apa? Nabi yo sing dadi cikal bakale jasadmu tukul ning alam dunya. Laulaka ma khalaqtul asya. Nek duduk mergo sliramu Muhammad, aku Gusti Kang akan ya jagat ora bakal nukulake sekabeh kauripan Allahmu ameng bumi menggorbing langit. Teruslah kita bersolawat, teruslah kita bersolawat. Dari Nur Muhammad kita berasal, dari Nur Muhammad semua wujud, dari Nur Muhammad pada akhirnya Allah jumenengne anane Gusti Allah. Inilah solawat dan solawat An-Nabi sallu alaihi salawatullahi alaihi wa yanalul barakah kullu man shalla. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.